Kasus kronis dari kanker payudara di negara kita semakin meningkat setiap harinya. Salah satunya yang sedang ramai kita perbincangkan yang menimpa selebritas kita, seorang komedian Po Alpa atau yang terkenal dengan Nina Carolina. Banyak masyarakat kita tidak mengetahui sejatinya intermittent fasting dapat menjadi bagian dari proses upaya untuk menekan perkembangan sel kanker di dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana intermittent fasting dapat membantu untuk menekan pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami dengan baik bagaimana intermittent fasting dapat menekan perkembangan sel kanker. Jeda waktu makan untuk waktu tertentu, dengan kata lain membuat jeda tidak makan dalam durasi jam tertentu, atau yang kita kenal dengan intermittent fasting. Umumnya, intermittent fasting berlangsung sekitar 16 jam. Dalam 16 jam ini, pelaku intermittent fasting tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi makanan apapun. Artinya, perut kita dalam keadaan kosong. Namun dalam jeda waktu makan ini pelaku intermittent fasting diperkenankan untuk mengkonsumsi minuman namun tanpa gula dan tanpa ampas, seperti air putih atau kopi pahit seperti espresso dan americano atau kopi sejenis lainnya. Bila jeda waktu makan kita mulai dari pukul 20.00 dengan durasi 16 jam, maka separuh dari intermittent fasting kita lakukan dalam keadaan tidur. Maka keesokan harinya di saat kita bangun, kita melanjutkan kembali untuk memberikan ruang kepada perut kita dan pencernaan kita untuk tidak bekerja sama sekali untuk memproses makanan di dalam tubuh. Maka kalau kita mulainya pada pukul 20.00 di malam harinya, maka jendela atau jeda waktu makan ini akan berlangsung hingga pukul 12 di siang harinya. Setelah pukul 12, kita akan masuk pada jendela makan yang dimulai dari pukul 12.00 hingga pukul 20.00. Durasi 8 jam ini adalah waktunya makan. Jendela makan dimulai dari pukul 12.00 dan berlangsung dalam rentang waktu 8 jam. Pada kondisi jendela makan ini, pelaku intermittent fasting diperkenankan untuk mengkonsumsi semua makanan yang dapat mendukung sumber energi di dalam tubuh. Namun bagi pelaku intermittent fasting untuk kepentingan menekan upaya perkembangan sel kanker di dalam tubuh, dihimbau untuk menekan asupan karbohidrat secara keseluruhan. Baik itu karbohidrat sederhana yang berupa gula, madu, sayur, dan beberapa jenis buah-buahan, serta karbohidrat esensial atau kompleks seperti makanan-makanan yang umumnya kita konsumsi, nasi, roti, dan beberapa yang memang berasal dari biji-bijian dan kacang-kacangan yang mengandung pati. Dengan menekan sumber energi yang berasal dari karbohidrat, kita dapat meminimalkan perkembangan sel kanker di dalam tubuh kita. Gambarannya, ketika intermittent fasting, tubuh kita akan melakukan degradasi lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita sebagai sumber energi di masa dan di saat kita memberikan jeda waktu makan 16 jam tersebut, di mana energi tubuh akan menggunakan hasil degradasi lemak yang kita sebut sebagai keton. Ketonlah menjadi sumber energi yang paling aman bagi tubuh kita. Dan kondisi ini membuat defisit energi glukosa. Secara otomatis sel kanker tidak mendapatkan suplai energi sama sekali dan lambat laun sel kanker akan dapat terhambat perkembangannya dan bisa jadi dalam keadaan mati.
Menciptakan kondisi defisit energi, intermittent fasting juga mengantarkan tubuh kita melakukan fungsi self recovery cell atau mengganti sel-sel yang sudah mati atau sel yang sudah tua akibat umur dan berbagai hal lainnya. Nah, kondisi intermittent fasting ini kita sebut dengan proses autopagi, di mana tubuh secara maksimal akan mengganti sel-sel yang telah rusak, termasuk di dalamnya adalah sel kanker yang telah tumbuh dan berkembang di dalam tubuh kita. Kondisi autopagi dan degradasi lemak ini dapat konsisten kita jaga bila kita secara istiqomah dapat melakukan intermittent fasting dan mencegah asupan makanan yang mengandung karbohidrat seperti gula dan makanan-makanan yang umum kita konsumsi sebelumnya. Intermittent fasting kita bisa berlangsung secara maksimal dan memiliki fungsi yang optimal dalam menekan perkembangan sel kanker di dalam tubuh kita, maka memperhatikan asupan makanan sebagai sumber energi di dalam tubuh menjadi hal yang paling penting untuk mendukung keberhasilan intermittent fasting, di mana menekan karbohidrat serendah-rendahnya. Dalam hal ini karbohidrat sederhana dan karbohidrat esensial atau kompleks memiliki peran yang cukup signifikan untuk membantu dalam rangka mencegah pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh kita. Bahkan secara optimal, intermittent fasting dapat berperan sebagai kemoterapi, namun dalam menjalankannya diharapkan dalam pengawasan dan pendampingan pelaku atau expert dalam bidangnya. So, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.